Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roro Miftahul Janah, NPM 19510100183, kelas B, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas rangkuman mata kuliah metode penelitian oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Nah, jadi apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu, siapa orang yang melakukan kegiatan tersebut? Jadi, researcher yang memiliki arti kembali, search, meneliti atau mencari, dan merupakan rujukan untuk kata ganti orang yang artinya adalah orang yang melakukan sebuah penelitian kembali. Seperti apa contoh dari penerapan metode penelitian? Nah, contohnya adalah membuat artikel atau jurnal. Jurnal sendiri memiliki arti sebuah laporan peneliti mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah. Pada dasarnya, sebagian besar jurnal penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya dan tergantung juga dari metode yang dipakai dalam pembuatan dan penyusunan laporan jurnal penelitian tersebut. Biasanya dikumpulkan dalam terbitan kumpulan jurnal bersama-sama dengan laporan peneliti lain. Kemudian, seperti apa isi atau susunan dalam sebuah jurnal? Nah, yang pertama ada judul, selanjutnya ada abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, keenam kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Seperti apakah langkah-langkah pembuatan jurnal ilmiah? Nah, yang pertama bisa menemukan referensi terbaru dan manajemen referensi. Bagaimana cara mencari referensi? Yang pertama, buka laptop atau HP atau komputer. Setelah itu, yang kedua, sambungkan dengan internet. Kemudian yang ketiga, buka aplikasi Google, lalu Anda bisa mencari referensi di berbagai web, seperti Google Scholar, ResearchGate, Scopus, dan lain-lain. Namun, harus berhati-hati hindari jurnal-jurnal predator. Yang keempat, hindari menggunakan referensi dari blog. Contoh, Wikipedia, WordPress, dan blog-blog non-ilmiah. Anda diperbolehkan menggunakan web-web resmi, contoh web milik pemerintah seperti BPS, Kemenku, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, Anda bisa menggunakan manajemen referensi melalui aplikasi seperti Mendeley. Langkah yang kedua ada ide, judul, dan isu penelitian terbaru. Seperti apa cara mencari ide penelitian? Yang pertama, Anda bisa mengikuti webinar terbaru. Yang kedua, Anda bisa mencari jurnal keluaran terupdate. Contoh, Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2021 atau Jurnal Keuangan. Kemudian, bagaimana cara menentukan judul agar lebih spesifik? Anda bisa mengawalinya dengan mencari beberapa variabel. Contoh, semisal di sini variabel 1 atau X1 pertumbuhan ekonomi, X2 kesejahteraan, dan variabel Y indeks pembangunan manusia. Kemudian Anda bisa menggabungkannya menjadi sebuah kalimat menjadi analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi kesejahteraan Islami terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia menurut perspektif Islam atau menurut perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, membedah pendahuluan. Nah, poin-poin apa sajakah yang ada dalam pendahuluan? Nah, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan apabila bisa disertai dengan data dan atau fakta yang mendukung. Nah, yang kedua ada research gap, yaitu perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Contoh, Rahmat 2021 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Nah, kemudian cari penelitian yang relevan dan cek hasilnya apabila berbeda dengan penelitian sebelumnya. Contohnya seperti Kurniawan 2021 menyatakan bahwa
pada masa pandemi, disitulah saatnya investor sejati menanamkan modal di saham yang berpotensi berkembang. Nah, kemudian posisi Anda sekarang sebagai peneliti yaitu contoh berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi penelitian yang perlu diuji kembali dan penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Contohnya, berdasarkan rekomendasi Fulanah 2021 diperlukan penelitian lebih lanjut berdasarkan kesimpulan atau saran dari penelitian. Kemudian, apa perbedaan penelitian kita dan penelitian yang lain? Contohnya penelitian terdahulu memakai variabel A, B, C. Nah, penelitian kita menggunakan variabel B, D, C, dan D. Yang terakhir, cari jurnal bahasa Inggris terbaru. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, konsep dan pembahasan literatur. Nah, apabila dalam konsep dan pembahasan literatur Anda terdapat ayat Al-Quran, agar bisa terlihat rapih dan sistematis, Anda bisa menggunakan aplikasi bernama Al-Quran in Word. Kemudian, landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, landasan teori yaitu pernyataan atau asumsi secara eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan atau dievaluasi dalam penelitian yang kritis. Disebut-sebut juga landasan teori ini dibuat untuk memudahkan peneliti menyusun hipotesis dan memilih metodologi penelitian. Nah, kemudian apa itu hipotesis? Nah, hipotesis sendiri ini mencakup 1 hasil penelitian terdahulu yang mendukung, 2 hasil penelitian yang tidak mendukung, dan 3 teori dan konsep yang mendukung argumentasi dari penulis itu sendiri. Contohnya, orang yang sudah menikah memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belum menikah, sehingga terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Kemudian, apa pengertian pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga seperti tadi, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan-dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Kemudian, seperti apa contoh pengembangan hipotesis? Nah, di sini ada contohnya variabel 1 kepemimpinan Islami, variabel 2 motivasi Islami, yang ketiga kepuasan Islami, dan variabel Y kinerja karyawan Islami. Kemudian contohnya hipotesis 1 kepemimpinan Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Nah, isinya meliputi konsep, teori pembahasan yang berkaitan dengan kedua variabel tersebut. Yang kedua, penelitian terdahulu baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Yang ketiga, argumentasi dari peneliti yang berdasarkan atas poin yang tadi. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Apa bedanya metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Metode penelitian kualitatif ini mendeskripsikan narasi pada topik penelitian. Toolsnya wawancara, dokumentasi, observasi, kemudian dituangkan dalam tulisan si peneliti tersebut dan dibandingkan dengan teori penelitian terdahulu. Nah, sedangkan metode kuantitatif ini menguji variabel. Toolsnya bisa kuesioner, survei, atau eksperimen. Alat uji statistiknya bisa if-use dan lain-lain. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, bagian ini nih berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian. Antara lain penemuan-penemuan peneliti, penjelasan secara penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi dari penemuan. Apabila terdapat hipotesis, maka pada bagian ini juga menjelaskan proses pengujian hipotesis beserta hasilnya. Nah, hasil dan pembahasan dalam laporan penelitian adalah inti dari sebuah tulisan ilmiah. Penulis harus bisa menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Setelah memperoleh hasil peneliti, itu akan bisa menjawab fokus permasalahan yang ada di jurnal tersebut. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak sendiri ini dibuat terakhir sebab abstrak ini berisi hasil, tujuan dari dibuatnya jurnal tersebut,
dan latar belakang dibuatnya jurnal tersebut. Biasanya abstrak ini terdiri dari susunan 250 kata. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ada referensi. Nah, referensi sendiri ini memiliki arti suatu informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau petunjuk dalam mempertegas pernyataan. Penggunaannya dapat mengikuti sistematisasi contoh kepenulisan. Selanjutnya langkah-langkah upload dan submit jurnal. Yang pertama, lihat database yang diberikan oleh Pak Iqbal berbentuk Excel, kemudian melihat linknya, email, dan nomor WhatsApp-nya. Yang kedua, cek akreditasi jurnal. Pilihlah akreditasi Sinta 4, 5, dan atau 6 yang belum terakreditasi. Karena kemungkinan besar bisa submit karena kemungkinan masih mudah. Yang ketiga, jangan pilih akreditasi Sinta 3, 2, atau 1 karena sulit untuk dijangkau. Karena biasanya dipakai oleh orang-orang yang jam terbangnya sudah tinggi. Yang keempat, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2 bulan, misalnya 4 bulan. Contoh Agustus, Oktober, November, atau Desember. Pilihlah yang akan terbit sesuai kebutuhan. Yang kelima, buka link, kemudian lihat archive, kemudian lihat apakah sudah terbit atau belum, kemudian di-download. Yang keenam, ubahlah artikel Anda sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. 7, klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. 8. Tunggu konfirmasi dari pihak penerbit apakah layak atau tidak untuk diterbitkan. Yang ke-9, apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin mencabut artikel yang disubmit dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita. Yang terakhir, status dari jurnal itu adalah yang pertama, waiting assignment, yaitu jurnalnya belum masuk ke tahap review. Yang keempat ada decision rejected, artinya di reject atau ditolak. Yang ketiga, decision revision required, artinya masuk ke dalam tahap revisi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.